Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab As-Suriyah yang tadi malam. Qauluhu wa hukiya annahu kana fi bani Israila rajulun fasikun fajirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya dan lanten cerita akan opo annahu satuhni kelakuan iku kana ono iku fi bani Israila ing dalem kaum bani Israil rajulun utawi wong sapa rajulun wong lanang sifate rajul fasikun kang fasik sapa rajul fajirun tur kang lajur sapa rajul wa kana lan ono sapa rajul iku la yamtanu ora mareni sapa rajul minal fiski saking penggawe fasiki saking penggawe fasik wa ahlu baladihi hale utawi ahli negarane rajul iku ajazu podo apes sapa ahlu baladihi an radhi saking nolak rajul amfiskihi saking penggawe fasik rajul wa tadarra'u lan dpdp sapa ahlu baldah sapa ahlu baladah ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fa'auha muka paring wahyu sapa Allahu Allah paring wahyu ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam anna fi bani Israila paring wahyu anna bani Israila ing satuhuni iku ing satuhuni iku tetep ing dalem kaum bani Israil syaban utai wong anu fasikon kang fasik sapa syab fa akhrijhu moko ngetokno sira ing rajul mim baladim saking negarane ahlu baladah hatta takoan sehingga tumiba sapa annaru geni alaihim ing ngatasé ahli balad faja'a moko teka sapa Musa Nabi Musa alaihi salam fa akhrajahu moko nuli ngetokaken sapa Nabi Musa ing rajul wa dhahaban budalan sapa ashabu mengkono wong anum ila qaryatin maring desa minal qura kang saking pira-pira desa fa amaru moko perintah ing Nabi Musa sapa Allah ayyukhrijahu ing yen ngetokaken sapa Nabi Musa ing Allah ing rajul mintil kal qaryati saking mengkono desa fa akhrajahu moko ngetokaken ing rajul sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam ngetokaken mintil kal qaryati saking mengkono desa fa kharaja moko metu sapa ashabu wong anum ila mafazatin maring ora-ora wa ila maudin maring panggonan laisa kang ora ono iku fi tetep ing dalem maudi apa sapa khalqun makhluk wala tairon lan ora manu wala wuhusun lan ora satu gala fadha marido moko loro sapa dalika syabu mengkunu wong anu fitil kal mafazati ing dalem mengkunu ora-ora walaisa lan ora ono iku indahu ing dalem sandingi rajul sapa mu'inun wong kang nulungi kang nulungi sapa mu'inu ing rajul fawaqa'a muka tumiba sapa rajul alat turabi ing ngatasé ndukure lebu waqala bismillahirrahmanirrahim. Ini dikisahkan pada zamannya Nabi Musa, pada masa Nabi Musa. Di dalam Bani Israel itu ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang fasik, yang bejat, tidak bisa diberi nasihat sama sekali. Dan pemuda tersebut tetap tidak bisa berhenti dari perbuatan fasiknya, sehingga menyebabkan wa ahlama ajazu bahkan masyarakat Bani Israel itu tidak ada yang mampu untuk mencegah kefasikan orang tersebut, sehingga yang akhirnya menyebabkan
masyarakat sama-sama berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mengatasi seorang pemuda yang fasik tersebut. Setelah masyarakat semua berdoa memohon kepada Allah, akhirnya Allah memerintahkan fa'auhallahu ila Musa. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar supaya Nabi Musa itu mengeluarkan laki-laki pemuda yang fasik tersebut dari negaranya. Jadi dari negara tersebut supaya dikeluarkan agar apa? Hatta atau anda alaihim, sehingga mereka itu tidak terkena dampak dari perbuatan fasiknya orang tersebut. Dan akhirnya Musa pergi ke fa'akhrajahu Musa min tilkal qura faharaj. Jadi kemudian Nabi Musa pergi ke desanya orang tersebut dan mengusirnya. Mengusir dari desa ini. Pertama pergi ke satu desa. Ketika ada di satu desa, Allah memerintah lagi kepada Nabi Musa agar dikeluarkan dari desa tersebut. Jadi dari desa ini dikeluarkan, masuk desa lain dikeluarkan lagi. Pada akhirnya orang laki-laki seorang pemuda tersebut sampailah di tempat yang luas, tempat tidak ada makhluknya, tidak ada hayawan, burung nggak ada, hayawan bos nggak ada. Nah, di tempat di halaman yang terbuka itulah akhirnya laki-laki tersebut mengalami sakit. Sakit ada di tempat terbuka, di tempat yang tidak ada penghuninya sama sekali. Akhirnya jadi tidak ada, ketika sakit nggak ada yang bisa menolong, nggak ada orang satupun yang menolong mereka, nggak ada orang lah di suatu tempat yang nggak ada penghuninya, cuma laki-laki. Akhirnya dia jatuh ke tanah, waqala lan ngucap sopo ashabu mungkunu wong anu ngucap fi marodi ing dalem loroni sabun. Fi marodi dalam loroni sabun, ya Rabbi do pengiran kula, laukanat lamun ono sopo walidati wong ibu kula indah ono iku indaro si ing dalem sandini sira ingsun. La rahimatni muka yektini melasi sopo walidati ing kula. Wala bakat lan iktini nangisi sopo walidati ala madillati ing ngatasé inu kula. Walau kana lan lamun ono sopo walidi bapak kula iku hadiran hadir teko indi ing dalem sanding ingsun, la aanani moko iktini nulungi sopo walidi ing ingsun, wa wasalani lan ngedusi sopo waladi ing ingsun, wa kaffanani lan ngulesi bungkos sopo walidi ing ingsun. Walau kanat lan lamun ono sopo zaujati bojo wadon ingsun iku indi ing dalem sanding ingsun, la bakat moko yektini nangis sopo ala la bakat moko yektini nangis sopo walidati ala madillati ing ngatasé inu kula. Walau kana lan lamun ono sopo walidi bapak ingsun iku hadiran teko indi ing dalem sanding ingsun, la aanani moko yektini nulungi sapa walidi ing ingsun, wa wasani lan ngetusi sapa walidi ing ingsun, wa kafani lan ngulisi sapa waladi ing ingsun. Walau kan ini dulu. Wakafani walau kan namun ono sopo zaujati bojo wadon ingsun iku indaro si ing dalem sanding sira ingsun, la bakat moko iki nangisi sopo zaujati ala firati ing ngatasé pisah ingsun. Walau kanat lan namun ono sopo auladi piro-piro na ingsun iku indi ing dalem sanding ingsun, la bakau moko iki nangisi sopo aulad sopo auladi khalfa janazati ing dalem burini janazah ingsun, wa yakunu lan ngucap sopo auladi ngucap Allahumma ufir liwalidina al-gharib ad-dhaif al-as al-fasik ing do Allahumma
Allahumma tu Allah ighfir mugi ngapura tuan liwalidina maring wong tua kita al-gharibi kang ngumbara sapa walid ad-dhaifi tur kang apes sapa walid al-asi tur kang maksiat sapa walid al-mat al-fasik tur kang fasik sapa walid. Kemudian al-fasik kang fasik al-matri kanten buang sampai membaladati keliru nggih. Walau kan namun ono sapa zaujati bojone so iku indan laba kak mau nangis sapa zaujati ala firaqi ing ngatasé pepisahan ingsun. Walau kanat lan lamun ono sapa auladi pira-pira anak ingsun iku indi ing dalem sanding ingsun laba kau mau nangis sapa auladi khalfa janazati ing dalem burine jenazah ingsun. Wa yaqulu lan padha ngucap sapa aulad ngucap Allahumma ghfirli liwalidinal urib al-dhaif al-asi al-fasik al-madni min baladin ila baldatin wa min baladin ila qarya min qarya ila mafazatin. Walau kan lamun ono sapa oleh dirwana ingsun indin dalam sanding ingsun labah kau mau nangis sapa auladi khalfa janazati ing dalam burine jenazah ing wa yaquluna akan ngucap sapa auladi Allahumma tu Allah ighfir mugi ngapura panjenengan liwalidina maring wong tua kita al-gharibi kang ngumbara sapa walid al-asitur kang maksiat sapa walid al-fasikitur kang fasik sapa walid al-matrahitur kang den buang sapa al-matrahitur kang den buang sapa walid min baldatin saking negara siji ila baldatin tumeka maring negara kang wene wa min baladatin lan saking negara siji ila qaryatin maring desa siji wa min qaryatin lan maring desa siji ila mafazatin maring ora-ora yakhruju moko metu sapa rajul minad dunya saking dunya ilal akhir maring fa aisan hale wong kang putus asa mingkul asya saking sekabehane perkara illa mir rahmatillah angin saking rahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa qala asyabu fi maradi ya rabbi law kana walidati ila akhirih. Di dalam waktu sakitnya ketika dia sudah jatuh di tanah dia berdoa kepada Allah. Jadi asyabu fi maradi ya rabbi law kana walidati doa ya rabbi law kana walidati ya Allah, seandainya ibu saya ada di samping saya, pasti ibu saya itu akan mengasihani kami atas terhinanya diri kami. Dan apabila ayah kami ada, pasti dia akan datang. Dan bila mana saya ini, jadi doanya ya Allah, seandainya orang tua ibu kami ada di samping kami, sudah tentu beliau akan mengasihani kami dari kehinaan ini. Dan seandainya walau kana walidi, dan apabila ayah saya masih ada di hadapan saya, pasti ayah saya akan menolong saya, akan memandikan saya, bahkan akan membungkus kami. Walau kana zaujati indi labakau. Walau kana lan lawan anu sapa zaujati bojowatan ingsun
walabakat lan yektini nangis sapa walidati ala madillati ing atase inu kula. Walau kana lan namun ono sapa walidi bapak kula iku hadiron hadir ing dalem sanding ingsun la anani moga tinulungi sapa abi ing ingsun. Wa ghasalani lan ngutusi sapa ing ingsun wa kafalani lan ngutusi sapa ngulisi mana niki sapa walidati ing sapa walid ing ingsun. Jadi dan dalam waktu sakitnya ketika sudah jatuh bangun ada di tanah, orang laki-laki tersebut berdoa kepada ya Allah seandainya berdoa seperti ya Allah seandainya ibu kami itu ada di samping kami, pasti dia akan merasa kasihan pada kami atas terhinanya diri kami. Dan seandainya ayah kami masih ada di hadapan kami, sudah tentu ayah saya akan menolong kami, akan memandikan kami, bahkan juga akan mengafani kami. Walau kana zaujati indi walau kana zaujati indi labakat ala firaqi walau kan auladi indam labakau khalfan janazati. Jadi laki-laki tersebut juga berdoa seandainya ibu saya ada saya pasti dikasihani dan beliau akan menangis. Dan ketika saya itu dan seandainya ayah saya itu ada, pasti ayah saya itu datang menolong kami, memandikan, bahwa mengafani. Dan walau kanat zaujati indi labakat ala firaqi walau kan auladi indi. Jadi kata-kata perempuan tadi, laki-laki tadi, seandainya ibu saya itu ada, sudah tentu dia akan mengasihi kami. Dan seandainya kami juga ada yang merawat. Kalau ayah saya datang, pasti dia akan menolong kami memandikan dan membungkusnya. Dan seandainya istri saya ada di samping saya, pasti dia akan menangisi karena berpisah dengan kami. Walau kana lan namun ono sapa zaujati puji waton ingsun iku indi ing dalem sanding ingsun labakat moko iki nangisi sapa zaujati ala firaqi ing atase pepisahan ingsun. Walau kana lan namun ono sapa auladi pira-pira anak ingsun. Jadi pada waktu setelah dia itu sakit jatuh ke tanah, di atas tanah, orang tersebut hanya memohon kepada ya Allah, berdoa kepada ya Allah seandainya istri orang tua kami ada, pasti dia akan mengasihani kami dan dia akan menangisi kami karena kami termasuk orang yang terhina. Dan seandainya ayah kami masih ada, dia akan datang dan menolong kami, memandikan, bahkan akan membungkus kami. Walau kanan zaujata in zaujati, dan apabila istri saya itu ada di samping saya, pasti dia akan menangisi. Kenapa? Karena telah berpisah dengan kami. Ini kata-kata pemuda yang fasik tersebut, yang ada di tempat terbuka yang tidak ada penghuninya. Akhirnya nih, dan seandainya walau kan dan apabila istri kami ada di samping kami, pasti dia akan menangisi. Karena apa? Karena sudah akan berpisah dengan kami. Walau kanat auladi indi labaka khalfa janazah
seandainya anak-anak kami itu ada di samping kami, sudah tentu mereka itu akan datang dan menolong dan akan menangis di belakang jenazah kami. Wa yaqulu, dan mereka itu akan berdoa, Allahumma ghfir li walidina al-gharib ad-dhaif al-asi al-fasiqi al-matruf min baldatin ila baldatin wa ila majdin. Terus setelah nangis seperti itu, akhirnya nanti kata laki-laki, seandainya anak kami, semua anak kami hadir, pasti mereka itu akan menangisi mayit. Dan mereka akan berdoa, Allahumma ghfir li walidina al-gharib ad-dhaif al-asi al-fasiq al-matruk min baldati. Jadi kata orang laki-laki, seandainya anak-anak kami ada, pasti mereka itu akan menangis, akan memohonkan ampunan bagi kami. Dan bila mana dan mereka, anak-anak kami juga akan mendoakan, ya Allah, doa maafkan dosa-dosa orang tua kami. Dia yang ada di tempat yang dimana saya tidak tahu, dia pengembara, dia lemah, dia pun melakukan dosa dan fasik. Seandainya, jadi maafkan dia. Niabal ila baldatin wa min balad. Jadi Allah, ketika masyarakat orang-orang Bani Israil berdoa memohonkan ampunan atas doanya orang-orang Bani Israil, doanya diterima. Hanya laki-laki tersebut, Allah menyuruh Nabi Musa untuk pindah ke satu tempat, disuruh pindah lagi, sehingga akhirnya pemuda tadi ada di tempat yang tidak ada penghuninya sama sekali, kecuali orang tersebut. Hanya sakit, jatuh sakit, dan kemudian doa, ya Allah, seandainya ibu kami ada, pasti dia ngasih. Semua itu disebutkan. Ini seandainya. Jadi anak-anak kami akan, ya Allah, maafkan dosa-dosa orang tua kami yang tidak mengembara dan lemah, melakukan dosa dan fasik, serta dibuang dari satu desa ke desa yang lain, ketahuan dibuang lagi. Pasti mereka itu akan menangis di belakang kami. Dia akan berdoa, Allahumma ghfir li walidina al-ghaib al-as al-fas al-mat min baldatin ila baldatin min baldatin ila qaryatin min qaryati ila mafasatin yakhruju minad dunya wa ila al-akhir aysa min kulli asya illa rahmatallah. Allahumma, wa yakulan ngucap sapa auladi, Allahumma inglawan Allahumma tu Allah ighfir mugi ngapura panjenengan liwalidina maring wong tua kita, al-gharibi kang ngumbara sapane, al-dhaitul kang apes sapane, al-asidur kang maksiat, al-fasidur kang fasik semena, al-matridur kang tembuang sapane mimbandatin saking desa, wa mim saking negara, wa mim baladin lan saking mimbaldatin saking negara siji ila baldatin man negara kang wa mimbaldatin saking negara siji ila qayatin main desa wa min qayatin ila mafazatin yakhruju minad dunya ila ayisa min kul asya. Nanti kata laki-laki pemuda setelah sakit, ya Allah, seandainya anak saya itu datang ke saya, mesti dia itu akan berdoa dan akan memohonkan ampunan buat ayah. Dia akan berdoa, Allahumma ghfir li walidina, ya Allah, maafkan
ayah kami, keluarga kami yang tidak ketahuan, yang lemah dan fasil amrihi. Jadi pasti orang-orang tersebut akan mendoakan orang tuanya. Ini maafkan ayah kami, orang tua kami yang terusir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat ini dipindah terus, dan bahkan dipindah dalam saya dipindah. Ya Allah, yakhruju metu sapa sabun minadnya ila akhir. Jadi akhirnya gimana niki berdoa sedih duka karena memang benar-benar bertobat. Ya Allah, kami adalah orang yang ahli maksiat, ya sebenarnya pun hanya doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau benar-benar menyesali, berdoa bersungguh-sungguh memohon ampunan, pasti Allah akan menerimanya, Allah akan menolongnya. Jadi Allahumma gfir li walidina al-gharib al-dhaif. Ya Allah, maafkan dosa-dosa orang tua kami yang lemah, yang mati dalam perjalanan putus asa dari semua, kecuali tidak putus asa dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan setelah berdoa sedemikian rupa, ya Allah, seandainya ada istri saya, seandainya ada anak-anak saya, itu akan menangisi kepergian saya. Akhirnya doanya orang tersebut, masyarakat tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tua kami akan mengasihani melihat anaknya dari desa ini diusir ke sana, sampai akhirnya ada di satu tempat yang terbuka, tidak ada penghuninya. Hanya laki-laki tersebut juga, ya Allah, matinya gimana? Matinya dalam keadaan mendapat ridho dari Allah. Dia berdoa, ya Allah, kami adalah orang yang putus dari semua perkara. Saya tuh putus asa kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah. Kecuali dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma qatti'ni an walidi wa auladi wa zawjati fala tabni rabbi ar-rahmatika wa akhraqat nar bil firaj wa la tukhriquni binarika li ajli maksiati wa arsalallahu ilahi hawra ala wasfi. Laki-laki itu tetap berdoa kepada ya Allah. Ini berdoanya lagi, ya Allah, Engkau telah memutuskan kami dengan keluarga kami, memutuskan dengan orang tua, dengan ayah, dengan semua. Semuanya itu nggak ada. Akhirnya nih Allah menyuruh bidadari, menyuruhkan bidadari untuk menyerupai ibunya, ayah, semua pun nanti. Jadi kemudian fakotokun di mana nih? Setelah laki-laki tersebut memohon kepada, berdoa sedemikian rupa, seandainya istri saya ada nih, lantas doa, ya Allah, tolong kami, jangan putuskan diri kami dari rahmat-Mu, dari perkayaan saya nggak masalah ya Allah. Ini akhirnya karena laki-laki atau orang fasik yang tadinya dikeluarkan dari desa masuk desa lain, dikeluarkan lagi dari satu tempat, sehingga akhirnya ada satu tempat yang tidak ada penghuninya. Akhirnya Allah, karena laki-laki tersebut sudah benar-benar bertobat, Allah mengutus malaikat. Allah itu menyuruh bidadari menyerupai ibunya, menyerupai anak.
Ketika nangis Allah menyuruh nih, Allah ketika laki-laki juga berdoa, Allah menyuruh bidadari, ada yang menyerupai rupanya ibunya, ada yang menyerupai istrinya, ada yang keluarganya. Dan Allah mengutus malaikat wa arsala malakan ala sifatin ay abihi fajalasu idahu labaqau ala syabi ka'annahu. Jadi Allah kemudian mengutus bidadari, ada yang menyerupai ibunya, ada yang menyerupai saudara, semua datang. Jadi Allah juga mengutus bidadari, Allah mengutus bidadari untuk pergi ke tempat di mana orang laki-laki tadi meninggal dunia, Pak Anies Sundua. Ini akhirnya apa? Allah menyuruh bidadari menyerupai anaknya, orang tuanya, istri, semua pun akhirnya menjadikan orang yang sakit tadi itu merasa senang, bahagia. Jadi akhirnya juga berdoa, ya Allah, Engkau telah memisahkan kami dari keluarga kami. Tolong jangan pisahkan kami lagi dari rahmat-Mu ya Allah. Kau yang memisahkan kami dengan istri, dengan anak kami, Kau tambah. Wa zawjati Allahumma in qata'tani awwaladi, ya Allah, Engkau telah memutuskan orang tua kami, orang tua perempuan, orang tua laki-laki, anak kami, istri, untuk saya ulangi lagi. Laki-laki tersebut berdoa, ya Allah. Sudah nih ya. Setelah berdoa 9 doa, akhirnya Allah menyuruh bidadari malaikat menyerupai anak istri, dan juga Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupai ayah dari pemuda yang sakit, yang fasik tersebut. Pun akhirnya semua sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang bidadari dirubah seperti orang tuanya, anak-anaknya, sedangkan yang ayah itu Allah mengutus malaikat rupanya seperti ayahnya. Dibujuk, akhirnya mau orang tersebut berhenti dari sifat fasiknya. Fabaka muko nangis alaihim alaiha nas ka'annam koyo satu ini. Koyo satu ini semua. Walil ya Allah. Fabaka haura ala sifatil ummi wa hamdi. Akhirnya semua bidadari yang diserupakan dengan ibunya nangis. Malaikat yang diserupakan dengan ibunya itu juga menangis. Jadi hanya semua malaikat bidadari berkumpul menangisi, seakan-akan bidadari itu ada anaknya, istrinya, ibunya, ayahnya, dan lupa hadaru kang podo teko sapa sabu andahu ing dalem sandingi Allah. Fatobat moko lega, nuli lega apa kalbu, bismillahirrahmanirrahim. Fabaka moko podo nangis sapa nangis sapa haura ala sifatin akhiri ala syabi ing atase wong anu kana kaya satu huni kaya satu huni sinten iki ya
Ka'anam kaya satune haura'a ala sanit umihi iku auladu piro-piro anake rajul wa zaujatuhu lan bojo wadone rajul wa umulan ibune rajul wa ayyubulan bapake wa abulan bapake rajul hadaru kang padha teka sapa aulad ila akhirih wa indahu lan iku ing dalem sandingi aulad lan iku ing dalam sandingi sinten iki syarif fatoba mukonuli leko apa kolbu atini sabun kolah ngucap sapa kola muka ngucap sapa sabun Allahumma duh Allah la taqtani ampun medhot panjenengan ing kula mi rahmatika saking rahmat panjenengan innaka satune panjenengan ala kulli syai'in ing ngatasé suwiji-wiji iku qadirun kuwasa wa wasala lan tumeka sapa sabun ila rahmatillahi maring rahmati Allah Tahiran halis suci maufuran turten sepuro fa awal muka paring wahyu sapa Allah Ta'ala rahayu ila Musa maring Nabi Musa idhab pedalosir ila mafazatin kadza maring arah-arah mengkunu panggonani makini nih mengkeni wa mau diingkan dalam saking lan oleh panggonan mengkeni kan kondoko teman-teman mati fihi ing dalem maude sapa waliyun wali min auliyai kang setengah saking pira-pira wali ingsun fausilah ngutusono sira ing sabun ngutusi sono ing sabun wa kafani lan ngulusi sira ing sabun wasalalan nyalatono sira ale ngate sira falam mahadhar muka setengah sani teko sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam dak teko zalikal maut ing dalem mengkunu panggonan Kot mata teman-teman mati fihi ing dalem mauti sapa waliyun wali min auliya ikan setengah saking pira-pira wali fausilhu wala taqtani lan Allahumma do Allah la taqtani ampun medhot panjenengan ing kula mi rahmatika saking rahmat panjenengan til inna kasate panjenengan iku ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben suci-suci iku syai'un kuwasa wa wasalan tumekon sapa sabun ila rahmatina maring rahmatan tahiran halis suci maufuran turten sepuro fa auhamu kepada wahyu sapa Allah Ta'ala paling wahyu ila Musa maring Nabi Musa sallallahu idhab budalo sira ila mafasadin kanda maring panggonan mengkene wakan panggonan mengkene lah ini jadi akhirnya Allah mengutus bidadari malaikat untuk menyerupai anak istri ayah semua pun sambil menangis. Nah, akhirnya hatinya merasa senang. Kenapa? Karena apa yang ditunggu-tunggu sudah sampai ini gitu. Jadi Allah yang ditunggu-tunggu maksudnya di sini apa? Anaknya, istrinya, orang tuanya hadir di hadapan pada waktu dia sakit. Jadi doa lagi, ya Allah, la taqtini min rahmatika ya Allah. Janganlah pisahkan kami dari rahmatmu ya Allah. Engkau adalah zat yang berkuasa. Jadi akhirnya pemuda itu gimana? Dengan rahmat tersebut, pemuda tadi menjadi pemuda yang baik, pemuda yang bertanggung jawab. Dari kami cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, beribu kali maaf. Yang dulu ya, ini kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya lupa, ini tinggal sedikit, saya akan lanjutkan. Jadi akhirnya semua datang, jadi malah bidadari yang diserupakan dengan anak istri ibu, malaikat yang diserupai dengan ayah itu semua ada di sampingnya. Sehingga laki-laki tersebut menganggap itu adalah fakta. Istrinya datang, anaknya, padahal tidak. Waqalah, karena hatinya sudah senang, doanya lebih mantap. Allahumma la taqta'ni min rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan putuskan kami dari rahmatmu. Engkaulah terhadap suatu perkara, engkaulah yang berkuasa atas setiap kejadian-kejadian. Wa wassalan tumekko sapa sabun min ila rahmatillahi wa rahmatillah qahiran hale suci maufan turuten sepuro. Fa auhamu ko paring wahyu sapa Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam. Paring wahyu ilhab budalo sira ila maqabirin kada maring pangara ila mafasat ing kada maring arah-arah menggeni wa mau diingkan dalan maring panggonan mengkeni. Kot mata teman-teman wis mati fi dalam maut ingkang sapa wali min auliya ikang setengah saking piro-piro wali. Wa minal qaryati lan saking desa bi amrillahi taala saking perintah Allah taala. Wa ra'alan mersani sapa Nabi Musa al-khura ing itu dari al-aina kang bagus mereka yang beguna kang podo nangis sapa nangis alaihi ing ngatasé saribun ing ngatasé sabun faqala muko matur sapa Musa Nabi Musa alaihi salam ya Rabbi do pengiran kula amahuwa apa to ora ana utawi iki wong iku zalika sabu mengkono wong anum alfas kang fasik alladzi akhraja kang ngetokaken kula ing binal baldati saking negara ya muruka ya Allah. Setelah Nabi Musa mendapat perintah dari Allah mengunjungi tempat tersebut, kemudian Nabi Musa itu bertemu dengan jadi setelah Nabi Musa mencari orang laki-laki yang dipintakan oleh Allah, jadi ketika orang itu meninggal dunia dan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, hanya Allah ini mengutus Nabi Musa untuk mencari orang tersebut. Setelah dicari ketemu lah. Di saat Nabi Musa melihat mayatnya gimana? Ternyata sudah banyak bidadari malaikat yang nyalati orang laki-laki tersebut. Jadi, kemudian setelah sampai Nabi Musa matur dengan Allah, ya Allah, faqala mau tersebut ya Rabbi ama huwa dzalika syabu al-fasik alladzi akhrajahu minal balda bi amri ta'ala. Jadi Nabi Musa ya Allah, bukankah orang laki-laki ini yang saya keluarkan dari desa, dari mana saja pergi, saya selalu mengusirnya, bukannya orang ini benar. Orang itulah pada waktu sakitnya dia itu berdoa memohon kepada Allah agar mendapat pertolongan. Kemudian Nabi Musa ini kaget, yang dilihat laki-laki yang sudah dapat perintah dari Allah untuk diusir, tapi sekarang justru menjadi walinya. Jadi langsung Nabi Musa, Allah jawab, benar Musa, benar orang itu adalah orang yang saya suruh usir itu, tapi dia mendapatkan rahmat.
walakin amma huwa anapun ulah. Jawabannya Allah, benar Musa, tetapi dia itu sudah mendapat rahmat dari saya. Kenapa? Karena pada waktu dia merintih sedemikian rupa, makanya nih kata Allah, jadi laki-laki itu mendapat rahmat. Fakai fahale kaya opola. Jadi cewek Allah, benar Nabi Musa dia adalah orang yang seperti ini, tapi bagaimana saya tidak mengasihani? Semua orang-orang sudah mengasihani. Nah, tidak pantas kalau saya sampai tidak mengasihani kepada orang tadi, sekalipun asalnya orang itu adalah seorang pemuda yang fasik, tapi di akhir hayatnya dia berubah. Orang yang dari awal tidak baik kemudian baik, itu ukuran masuk orang yang baik. Hanya gimana? Jadi akhirnya Nabi Musa, orang laki-laki yang disuruh usir oleh Allah itu ternyata adalah termasuk waliullah, walinya Allah. Jadi Allah lah yang Musa, bagaimana semua orang itu mengasihani tentang keadaannya. Mereka menangis, semua menangis. Jadi kematian orang, seorang yang menyebabkan penduduk langit dan bumi meninggal dunia, itu matinya baik. Itu matinya mati baik nih. Saya ulangi ini. Jadi kalau niki apa ya? Niki kesimpulannya, orang sebesar apapun dosanya, jangan sampai putus asa terhadap rahmatnya Allah. Sama dengan orang ini, sampai dari parahnya kefasikannya, sampai masyarakat berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tentang kefasikannya, sehingga orang tersebut gimana? Dikeluarkan dari desa ini, masuk ke desa, suruh keluarkan lagi, suruh sampai pada akhirnya dia ada di suatu tempat yang tidak ada seorang penghuni pun kecuali dia. Ada di tempat yang lapang, dia sendirian, dia sakit, dan dalam sakitnya itulah dia benar-benar memohon kepada Allah, merintih, memohon jangan sampai dia itu diputuskan rahmatnya. Jadi ya Allah, ini doanya lagi. Ini masalah Nabi Musa, ya Allah, ini orang yang sangat benar orang itu. Jadi karena dia pada waktu sakitnya benar merintih. Semua orang yang matinya ini fa'idha mata al-gharibu yabki alaihi ahlus sama. Jadi saya lanjutkan ini. Walakin rahmatu faqalah muqamatur sapa Musa, Nabi Musa alis, ya Rabbi do pengiranku ama huwa menapa mboten apa to utawi apa to ora ono mak ama huwa apa to ora ono utawi iki lanang iku dalika sabu mengkono wong anu fasik kang fasik sapa sabu allazi akhrajatu kang ngetokaken sapa ingsun ingron minal baldati saking negara bi Amerika. Ya Allah, bukankah laki-laki ini adalah orang yang saya usir dari desanya, dari kota, dari menuju ke desa, dari desa sampai, ya benar dia orangnya yang saya suruh agar diusir. Tapi walakinni ya Musa, na'am qala madawu sapa Allah Ta'ala, na'am iya mengkono. Ya Musa, he Musa, walakin nilan tetapi satu ingsun iku rahim tu melasi sapa ingsun ing sabun wa tajawas dulan ngapura sapa ingsun anu saking sabun bi anihi sebab ngerintiye sabun fi marode ing dalem lorone sabun
wa bifiraki lan oleh ninggalaken sabun an watoni saking omesan wa awalidayhi lan saking wong tolur sabun wa auladi lan piro-piro anasa wa zaujatihi. Karena dia pada waktu sakitnya merintih, dan dia sudah saya pisahkan dari keluarga, dari desanya, dari kedua orang tua, dari anak dan istrinya. Makanya saya itu menyuruh para bidadari untuk menyerupai istri anaknya. Dan saya menyuruh malaikat untuk menyerupai ayahnya. Kenapa? Karena saya belas kasihan atas terhinanya dia dalam pengungsiannya. Fa'idha mata wa alani wa malakana wa arsaltu lan ngutus sapa ingsun ilahi maring sabun hawar ing widodari ala sifati walidati saking sifati wong tuwa wadoni sabun wa malakan lan ngutus ing malaikat ala sifati abi ing atas sifati bapak rajul. Kenapa? Rahmatan krono rahmat melasi laumal rajul ala mudhillati ing atase inani rajul fi gurbati ing dalam pengumone rajul. Jadi saya itu musanya menyuruh para bidadari untuk seperti sifatnya seorang anak, seorang ibu, dan menyuruh malaikat seakan-akan dia adalah seorang ayah. Karena saya itu kasihan dia menjadi orang yang terhina dalam pengungsiannya. Fa idza mata moko ari kalani mati sopo al-gharibu wong kang ngumbara. Ya beki nangisi ale ing atas gharib sopo ahlus samai, ahli bumi wal ahli langit wal adlan bu. Rahmatan krono melas ale ingan. Fa kaifa moko hale kaya apa la arham ora melasi sopo ingsun. Ing rajul wa ana hale utawi ingsun iku arhamur rahimin luwih welase pira-pira wong kang padha welas. Ini dari Allah. Jadi karena dia pada waktu sakit merintih dan terhinanya dia dalam pengembaraan, bagi seorang yang pengembara dan meninggal dunia. Nah, jadi bagi seorang pengembara yang meninggal dunia dan penduduk langit dan bumi menangisi karena belakan, bagaimana saya tidak mengasihani? Saya adalah arhamur rahimin. Ini bagaimana? Jadi orang pada asal mulanya orang ini adalah orang yang sangat-sangat tidak baik, tapi lantaran jadi doanya yang sedemikian rupa tidak ingin. Jadi dia tidak apa-apa, dia ikhlas rela. Dia diputuskan oleh Allah dari keluarganya, dari desa, nggak masalah. Tapi yang dia minta hanya satu kepada Allah, ya Allah jangan sampai putuskan kami dari rahmat-Mu. Ini Jumat. Dia benar-benar memohon itu sehingga akhirnya dia menjadi seorang waliullah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insyaallah kami akan melanjutkan pembacaan kitab yang harus dibaca pada siang ini, yakni pembacaan kitab Uqudul-Jen. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.